kalau cewek Indonesia yang nikah sama bule itu TKW. Dan emang apa salahnya dengan TKW gitu kan? Nggak ada yang salah juga, itu kan mengangkat derajat keluarga tuh luar biasa gitu maksud aku. Jadi Tia ini salah satu bukti berhasilnya ini ya aplikasi dating application ya. Jadi buat teman-teman yang siapa tahu sedang berusaha untuk mencari jodoh, dicoba itu aplikasinya, kan siapa tahu beruntung, tapi hati-hati. Ya, dan jadi ibu rumah tangga itu juga bukan pekerjaan yang bisa disepelekan loh, benar. Itu berat banget ternyata ya. Hola, assalamualaikum semuanya, welcome back to our YouTube channel. Sebelumnya, apa kabar Om Tante, Cangcingnya, Babe, Pak De, Bude? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Ngeces dong. Aku sama Noe lagi ada di coffee shop, lagi ada di tempat ngopi. Jadi kita tadi habis ngopi-ngopi cantik bersama teman-teman. Nah video kali ini aku mau tanya-tanya, mau bincang-bincang santuy gitu, bincang-bincang santai bersama teman aku. Nanti aku kenalin, dia lagi di toilet dulu, jadi kita siap-siap dulu. Jadi guys, ini dia teman aku, tantenya Oe. Tantenya Oe. Ini dia teman aku, dia punya YouTube channel juga namanya Tia Alina. Jangan lupa di subscribe, diintip-intip videonya. Iya. Mampir ya guys ya. Mampir. Nah, jadi sekarang mau ngapain kita? Kita nih, Oe mau kepo-kepo soal kehidupan, anjay. Soal kehidupan Banget gitu. Jadi kita mau bincang-bincang santai sama Tante Tia. Oh ya deh. Ini bakalan sesi podcast pertamanya. Iya benar. Bincang santuy bersama Oe Bara. Jadi, gue lupa pertanyaannya apa ya? Jadi kan banyak yang kepo sebenarnya sama ibu-ibu yang tinggal ibu-ibu Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu kan. Iya banyak banget. Dan pernah ada ya satu mbak-mbak yang nanya tentang gimana dong ceritain tentang aku, Tia sama Mariko waktu yang kita vlog bertiga itu. Jadi sekarang aku mau mengorek-ngorek. Jadi kan gini Teh, salah satu di video gue yang nanya waktu itu, Mbak itu yang nikah sama bule itu sebenarnya aku nggak suka dengan kata-kata bule ya, cuman ya udah itu semuanya anak-anak orang-orang ini ya TKW ya gitu ya. Terus gue jawab waktu itu, dengan nggak semuanya kok cuma gitu dong gitu. Atau banyak yang beranggapan di luar sana kalau cewek Indonesia yang nikah sama bule itu TKW atau mantan lontet katanya. Iya dong, itu stigma negatif perempuan Indonesia yang nikah sama bule itu banyak banget ya guys, banyak banget. Terus menurut lo gimana tuh Ti? Yang sebagian masyarakat kenal aja mungkin sebagian besar seperti itu, tapi gue pribadi kayaknya enggak deh. Banyak kok cewek-cewek berprestasi yang nikah sama orang luar. Bener. Dan tiba-tiba mereka harus ninggalin apa yang mereka punya di Indonesia untuk ya ikut suami kayak gitu. Jadi kelihatannya kayak ya gimana ya? Bingung juga ya sebenarnya. Iya. Cuman memang kadang ini tuh perlu dibahas karena emang sebenarnya banyak banget. Jadi emang banyak banget stigma negatif. Cuma emang banyak banget juga pihak-pihak yang dispadikan. Bukan, banyak pihak-pihak yang justru mendukung dengan stigma negatif itu, ngerti nggak? Kayak yang ya banyak lah ya. Tapi kalau aku pribadi kayaknya justru perempuan Indonesia dibanding orang luar sendiri dalam konteks ini khususnya Spanyol ya, kayaknya untuk urusan rumah tangga justru lebih serius. Kita lebih mentingin benar-benar bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang benar-benar layak rumah tangga. Iya, membangun rumah tangga, bukannya ada gitu. Iya, bukannya ada niat terselubung gitu. Bukan karena emang ada benefitnya gitu ya.
itu mungkin ya tidak bisa dipungkiri juga sebenarnya ya, cuman ya itu masing-masing lah ya gimana ininya ya. Dan dulu sebenarnya kerjaan lo apa? Jadi Tia ini kan dari Jakarta juga guys. Dulu kerjaan Tia waktu itu di Jakarta tuh apa? Jadi dulu tuh sebelum nikah sama suami, gue tuh dulu kerja di satu perusahaan ekspedisi lumayan lama, hampir 12 tahun dari 2009 sampai benar-benar resign itu karena gue udah harus pindah ke sini. Dan itu pun setelah nikah, setelah nikah gue nikah 2021 November dan gue masih kerja sampai detik-detik terakhir gue dapet visa. Jadi gue dapet visa itu tanggal sekitar 23 Desember, bener-bener sebelum Natal gue dapet visa tuh. Jadi gue resign itu bener-bener di awal-awal Desember sebelum Natal. Dan masih kerja di satu perusahaan ekspedisi. Jadi posisi gue waktu itu finance manager. Alhamdulillah ya. Jadi itu terbantahkan ya guys kalau TKW semua gitu enggak ya. Dan emang apa salahnya dengan TKW itu kan nggak ada yang salah juga, itu kan itu sepertinya menurut aku salah satu pekerjaan mulia juga karena nggak susah loh, nggak gampang banget jadi TKW karena lo harus butuh persiapan, butuh mental, butuh skill juga, dan perlu bahasa juga ya nggak, dan capek loh ninggalin keluarga, mengangkat derajat keluarga tuh luar biasa gitu, maksud aku effortnya, usahanya yang jauh dari keluarga, harus adaptasi juga. Dan ya gitulah, harus kita tinggalkan apa yang ada di belakang, semua kerjaan untuk ikut suami. Dan jadi ibu rumah tangga itu juga bukan pekerjaan yang bisa disepelekan loh, karena itu berat banget ternyata ya. Karena kan dulu kayaknya kita pikir aduh pengen nikah aja, kayak pengen udah capek kerja, dan ternyata jadi ibu rumah tangga itu capek banget juga guys. Makanya yang belum nikah, yang masih muda-muda, yuk puas-puasin dulu ya mas mudanya ya, banyakin main-main dulu, karena kalau udah nikah mau segimanapun ya nih kayak ini nih nungging udah gak bisa, nggak akan sama seperti pas kita sebelum nikah. Oke. Terus gimana sih ceritanya Tia Alina itu ketemu sama suami? Sebenarnya kalau mau diceritain tuh panjang banget. Jadi berawal karena gimana ya? Aduh malu nih. Malu. Jadi gue tuh karena emang udah berkali-kali ngejalanin hubungan sama cowok Indonesia, dan itu tuh berlangsung lama dan pas putus, jadi kayak semacam lelah gitu, capek, dan ujung-ujungnya tuh ya putus lagi. Dan gue mikir kan umur gue udah lumayan, terus tiba-tiba harus kenal sama orang baru lagi, adaptasi baru, aduh kayak capek banget ya. Apalagi kalau tahu-tahu nanti ujung-ujungnya endingnya tuh selalu sama, putus dengan masalah yang sama, tau lah ya, masalah ya itulah laki-laki ya. Jadi gue mikir tadinya oke lah, gimana nggak coba gue ngejalanin hubungan sama pria luar ya, maaf sama orang luar gitu. Karena dari pola pikirnya gue ngerasa kalau kayaknya emang gue agak punya pola pikir mindset yang agak sedikit beda dari orang-orang Indonesia kebanyakan. Makanya mungkin selalu bentrok terus sama laki-laki Indonesia karena nggak sejalan. Mungkin gue pikir kalau kita cari cowok dari luar akan lebih bisa menyeimbangkan, dan ternyata benar. Gue coba main aplikasi, bukan aplikasi sih sebenarnya itu, jadi kayak gue coba buka account Asian Dating itu semacam dating application lah. Iya, dating application gitulah. Kayaknya banyak juga yang udah pakai itu dan berhasil. Gue coba tuh buka akun itu. Awal-awalnya ya seperti biasa kayak dating application gitu, kenalan, dan banyak juga sebenarnya cowok-cowok kayak Tinder gitu nggak yang harus swipe? Kayaknya sih iya deh, kayak harus cara kerjanya sih sama kayak gitu, swipe. Dan tapi di Asian Dating itu kalau lu mau chat
harus berbayar. Jadi lu nggak Oh, cuma jadi nggak, dikasih kuota berapa kali, dan selebihnya kalau mau chat lagi lu harus bayar. Astaga. Dan waktu itu gua nggak yang bayar, jadi kebetulan Yang free aja dulu yang lah ya. free aja, makanya agak susah ya. Nah, tiba dapet si Suami ini. si David ini. Awalnya kok nggak serak banget sama si yang ini nih, cuman karena dia orangnya pertama sopan banget pas mulai chat itu, terus ya pas kita ngobrol-ngobrol lumayan agak nyambung, dan dia juga orangnya nggak yang maksain gimana banget, cuman pas dia setiap hari intens ngontak gitu, pertanyaannya tuh yang bener-bener To the point gitu. to the point. Dan awalnya sih gue justru yang lebih to the point. Gue bilang ke suami, Kayak gue mau kawin gitu. sebenarnya nggak bilang, sebenarnya gue bilangnya lagi waktu itu tuh gini, karena kan gue lihat dia emang dari Spanyol yang Katolik banget gitu. Terus gue tuh the pointnya, kalau gue tuh sebenarnya di sini nyari ya bukan yang cuman buat Main-main. aneh-aneh segala macem lah gitu. Kalau misalnya emang lu beneran sama pengen nyari yang serius kayak gitu, gue muslim nih, lu mau terima nggak? Maksudnya ya gue tuh udah point ya, maksudnya fair-fairan aja lah. Gue nggak mau nanti, karena gue pernah sebelumnya sama yang beda agama dan ujungnya Clash ya. nggak berjalan baik. Jadi gue to the point dari awal, kalau gue muslim, kalau lu mau oke dengan itu ya udah, tapi lu tahu kan harus bagaimana nanti ke depannya kalau misalnya dia oke aja. Gitu. Ini baru pertama nih gue kasih, bahkan gue belum pernah ngomong ini di channel gue sendiri. Jadi Tia ini salah satu bukti berhasilnya ini ya aplikasi dating application ya. Ya, dari ya sebenarnya kalau dibilang gue bule hunter atau gimana, Enggak juga. enggak juga sih sebenarnya. Karena kan lu pernah punya mantan orang. Ya, ketemu sama David. Nah, jodohnya ya, jodohnya ya. Emang udah jodoh Emang sih, susah kalau gimana udah ya? jodoh mau kita tolak berkali-kali pun. David itu suaminya Tia ini bisa dicek juga di videonya Tia. Dia tuh anaknya lucu gitu, anaknya ya. Kocak. Dia kocak dan aku juga pernah dulu sempat ngobrol-ngobrol juga sama Tia kalau David itu effortnya tuh bener-bener luar biasa waktu itu kan untuk ngedapetin dia gitu. Makanya gimana ya, Dulu ya dengan ya effortnya. mau nggak mau lu bayangin aja ya, dia tuh sebelum kita nikah hampir 2 bulan sekali, paling lama 3 bulan sekali datang ke Indonesia. Bahkan pernah dia datang ke Indonesia cuma beberapa hari Hari aja. doang. Dan itu dia juga sempat ke Indonesia pas lagi pandemi lagi ini kan. Iya, dia bela-belain pakai visa. Kerja dan karantina 15 hari itu kan. Iya, dan Demi menikahkan ini ya. Demi menikahkan. ya gitulah perjuangan kita buat Iya. nikah juga. Iya memang kalau urusan visa, urusan dokumen Harus sabar. kewarganegaraan itu memang melelahkan, menegangkan dan Sampai bisa ngurusin buat dokumen nikah. Terus banget kayak, sampai hampir kayak mau nyerah nggak sih, kayak yang aduh udah deh gue nikah sama orang Indo aja gitu. Tapi ternyata memang kalau udah jalannya ya di mau susulit apapun ya ujungnya ini juga kan. pasti ada jalan kok. Sabar, yang penting sabar. Jadi buat teman-teman yang siapa tahu sedang berusaha untuk mencari jodoh, dicoba itu aplikasinya, kan siapa tahu beruntung, tapi hati-hati. Ya, itu tips dari aku ya. Hati-hati Hati-hati banget, dan kalau ketemu yang aneh-aneh langsung skip aja. Dan satu lagi, kalau emang dia beneran serius, pasti dia akan kasih bukti kok. Dan dulu pas gue chat-chatan sama David itu di awal-awal, gue langsung to the point, gue minta nomor handphonenya dia dan gue maunya video call. Jadi buat gue ngeliat dia beneran gak sih sesuai sama yang dipajang di foto atau enggak. Karena memang banyak juga, aku pernah dapat pertanyaan dari temen dan sepupu yang dia katanya dia kenalan dari dating application, terus dia mau ngirimin barang, tahu nggak? Dia mau ngirimin barang, terus
Jadi lu tuh harus nyetor uang gitu dulu ya, ya, kayak gitu. Makanya kayak dia mau ngirimin uang kayak 200 juta tapi lu harus bayar 10 juta buat pajak. Kayak nggak mungkin banget itu. Jadi gue bilang emang itu dari awal tuh udah penipuan gitu loh guys. Jadi emang bener-bener harus hetong-hetong, Hati-hati. Dan banyak hati-hati cewek banget. Indonesia yang kejebak. Ya banyak Hati-hati guys, aja ya. hati-hati pokoknya ya. Dilanjut. Total berapa lama tinggal di sini? Udah. Gue kesini pas banget Natal 2021. Jadi hampir Enggak dong. 2019. Enggak, kan gue nikah 2021. Oh iya berarti gue yang soto. 2019. Dia yang pindah. Gue baru ketemu David coy. Oke. Gimana? Kerasan nggak tinggal di Barcelona tuh? Apa sih, enak aja gitu. Kalau buat ditinggalin sih enak, masih dan nggak terlalu susah buat diadaptasikan. Karena memang di sini banyak yang orang-orangnya sebenarnya nggak terlalu jauh beda dengan orang Indonesia, kayak kita masih suka sapa-sapa gitu kan. Ya, orang-orang Spanyol kurang ramah-ramah gitu, dan apa namanya masakannya juga nggak terlalu timplang banget gitu kan. Jadi masih ada beberapa makanan yang masuk di lidah banyak kampung bahkan. kita gitu. Banyak banget. nggak kayak negara Eropa lainnya. Yang biasanya cuman kayak garam sama lada gitu kan, itu kan hambar banget gitu ya. Lo kangen Indonesia nggak sih? banget Banget nggak sih? Terutama ya buat gua paling susahnya tuh dari ke semuanya tuh pas ada Idul Fitri, Idul Adha sama 17 Agustusan. Itu kadang ngerasa kayak sepi banget ya sih, kayak biasanya kalau di Indonesia kita kan Idul Fitri gitu kan banyak banget suara takbiran yang gua nangis tau di sini di sini nggak ada, sama sekali nggak ada suara, bahkan suara azan aja di sini tuh nggak ada guys. Jadi kayak nggak boleh. jadi kayak sedih banget gitu nggak sih, kayak yang kangen. Bahkan kayak gua kalau bangun pagi-pagi aja tuh kayak misalnya sholat subuh atau abis sholat subuh tuh suka kayak merenung gitu, ngerokok di luar di teras gitu sambil kayak ini tuh kalau pagi-pagi tuh biasanya kayak suara azan subuh atau kayak banyak warga-warga yang udah mulai kerja gitu ya, sama jualan nasi uduk di depan rumah, beli sarapan, bikin teh manis, sayur, jualan sayur ke pasar. Di sini mereka baru mulai aktivitas itu sekitar jam 9. Iya, jadi bener-bener jauh. Kadang kalau aktivitasnya tuh jauh beda, tapi ya namanya ini ya apa nih begini. Karena di sini matahari terbitnya juga Lebih lama ya. lebih siang daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan stabil tuh, terbenam jam 6, terbit Ya, lagi terbit jam 4 jam 5 kan udah terang. Di sini bahkan kadang summer tuh jam Iya, 8 ya baru sunrise. Iya. Dan tapi apa namanya sunsetnya dia sampai jam 10-an, setengah 11 lah ya. Bayangin aja ya. Kayak ngebayangin di depan jalan tuh banyak tukang nasi uduk, ketoprak. Kalau gue kan di Moncada biasanya kalau jam pagi-pagi lah sekitar jam 10-an ada yang bunyi teng 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 Bubur. teng 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 teng. Itu kayak suara bubur atau kayak suara bakso. Terus gue tanya ke David ya, itu apaan? Itu jualan orang yang jualan tabung gas. Kalau nggak di sini kan masih ada sebagian iya, yang pakai tabung pakai gas, tabung ya. gas kan. Nah itu yang jualan itu ngetoknya pakai gituan buat ngasih tahu orang yang mau beli. Coba ya Allah, gue kira tukang bakso, tukang jual, at least tukang jualan street food apa gitu. Apa ya? Karena di sini juga street food Nggak ada. nggak ada ya, nggak ada banget ya. Jadi nggak ada yang ibaratnya kalau di sini tuh setelah makan siang kan kita kadang suka kayak aduh nyemil bakso gitu kan Kita sebelum bisa makan siang juga. Nggak, maksudnya sekitar jam 4 sore gitu, somai, bubur, bakso, coblak. Di sini tuh apaan? Nggak ada. Kalau mau bikin cireng ya bikin sendiri. Telepon bikin dulu, ntar lu udah capek bikin, malas lagi udah kenyang duluan. Kalau di sana tinggal modal 20.000 udah. Iya, udah tinggal beli. Ya begitulah ya guys. Jadi kan memang kalau tinggal di luar negeri, pindah ke luar negeri, ini rusuh banget nih oleh. Itu memang
ya ada sedihnya, ada bahagianya lah ya. Bahagia karena kita bisa bareng sama suami gitu kan. Ya sedihnya ya itu harus ninggalin karir, harus ninggalin keluarga sih. harus jauh dari temen-temen yang kadang tuh yang susah banget. Kayak dulu tuh waktu di Indonesia kayaknya ayo gue bosen nih pengen ngopi di sini, susah banget ya Ti. Maksudnya kayak yang susah banget buat dapet, karena kan kayak Tia aja tinggal jauh. Tadinya dia rumahnya rumah mertuanya dekat banget, jadi cuman karena dia sekarang pindah udah berapa pindah 25 tahun lah ya. setahun ada Hampir setahun hampir setahun pindah ke daerah luar Barcelona, tapi masih lumayan dekat lah ya. Jadi agak susah buat nyatuin jadwal ngopi main gitu. Jadi waktu itu waktu masih deket kayak ayo ngopi yuk bentar doang gitu, jadi enak kan. Nah sekarang tuh susah, aku nggak punya temen yang bisa kapanpun ngopi bareng gitu kan. Terus cuman emang namanya pilihan ya guys, pilihan ya lo udah milih lo tinggal di, kadang memang gitu sih ya, ada ya lo udah milih tinggal di luar negeri ya lo harus tahu resikonya kayak gimana. Cuman ya namanya manusiawi, kalau kangen-kangen dikit ya namanya wajar ya. Dan sampai sekarang juga gue masih mikir, sampai sekarang nih gue masih kadang masih mikir beneran nih harus ninggalin semua yang di Indonesia dan tinggal di sini. Sampai sekarang masih suka mikir beneran Apalagi kalau pulang ke Indonesia terus kita harus balik ke sini kan, kayak itu sedih banget sih, kayak aduh susah kalau udah balik ke Indonesia terus harus balik lagi ke sini tuh. iya kan, jadi kayak bukannya beban sih, cuman kayak ya namanya Kita lahir di sana ya. susah ya. Dan lo paling susah sedih ninggalin siapa sih kalau di Jakarta? Ya keluarga pastinya, sama kucing. Paling sedih sih sebenarnya kucing ya. Tapi kan kalau mau gua nonton di video tadi dia bilangnya lu anak kucing ya. Kurang ajar lu ya. Aduh, Iya, gitu lah ya guys. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi Tia ini emang kalau aku kenal dia ini anaknya yang nggak macem-macem gitu, yang dia kocak gitu loh, suka suka nyeletuk kata-kata yang nggak kita pikirin gitu. Jadi emang ini tuh dia bahan ketawa aku banget gitu, bukan bahan bully gitu, bukan ya, maksudnya kayak bahan ketawa yang kadang ini emang beda nih dari jalan pikirannya. Tapi gue tuh emang kadang nggak banyak omong ya, gue tuh nggak banyak omong. Jadi lebih ke ngelihat momen, kalau ada momen yang pas buat diceletukin baru gue ngomong. Dan itu nggak ke semua orang gue kayak gitu ya. Milih-milih ya ini ya, takut soalnya kan kalau nyeletuk di sini takut sakit hati. Nggak ngerti namanya bercandaan kita kayak gimana kan. Takutnya kan, apalagi kan kita beda daerah, beda bercandaan gitu kan. Kalau kita kan karena sama-sama dari Jakarta ya, jadi masih mirip-mirip lah bercandaannya ya kan. ya kata gue Jakartanya pinggiran ya. Gue yang Jakarta pinggiran. Gue banget kali, gue lebih pinggiran. Gue Jakartanya itu antara rumahnya Nagita Slavina sama rumahnya Ayu Ting Ting. Gue tuh di antara Cinere dan Depok guys. Gue di antara Tangerang, tapi bukan yang Tangsel ya, Tangerang sana deket bandara, sama Jakarta Barat Kalideres, Cengkareng yang gersang banget udah. Ya gitulah, makanya bahasanya juga agak. Terus dulu waktu pertama kali lu pindah nih Ti, ada culture shock. Kenapa mesti kayak gitu ya? Culture shock. Iya nggak ada. Apa ya Gus? Sebenarnya kalau ditanya culture shock itu Enggak sih ya, kayak nggak terlalu deh, karena orang di sini tuh hampir mirip-mirip kan agak kayak. lumayan terbuka. Dan gua paling yang agak disusahin itu lagi-lagi makanan kali ya, bukannya susah dalam artian gimana, karena Susah di lidah gitu enggak susah di lidah tuh enggak, cuman selera makan gua sama David tuh kadang David tuh maunya yang sehat-sehat, sedangkan gua sukanya yang goreng-goreng, yang racun. yang racun. Gua tuh nggak suka sebenarnya, sayuran tuh agak susah. Sedangkan David dia kembang kol direbus doang, nggak pakai apa-apa tuh masuk.
Iya guys, gimana ya? Dan mereka tuh kan orang sini kebanyak jarang makan nasi kan. Seringan tuh roti. Sedangkan gue berdua doang sama si David di rumah. Jadi kalau gue masak dan gue doang sendiri yang makan, gue tuh kurang berselera gitu. Jadi mau nggak mau gue ikutin selera makannya si David. Paling itu doang sih. Dan kalau di sini kan bedanya sama di Indonesia, kita tuh kan kalau di Indonesia bisa makan kapanpun, maksudnya kayak yang jarang makan bareng-bareng tuh kan jarang gitu kan. Jadi kan nunggu ya. yang harus nunggu, jadi misalnya kayak gue aja harus nungguin Nacho pulang dulu baru kita makan bareng gitu. Ya begitulah. Sepertinya pertanyaannya sudah selesai guys. Ini sudah hampir setengah jam juga kita cuap. Ini dari tadi Omi juga udah, dia promosi nih guys. Ini mau nyobain ini nih, mie Cina. Makanya nanti kalau misalnya ada yang penasaran lagi nih, teman-teman tinggalin komentar aja, biar nanti kita lanjut sesi kedua Ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Nih tadi Omi abis ini nih guys, beli telur asin. Telur asin. Tapi beneran rasanya kayak, Makanya mau coba ini, walaupun bukan berbes. iya bukan mampus ya, bersih ya ini. Bersih. Cuma aku mau coba ntar, ini gimana nih? Ini ada luar sana, masih lama ini. Oh iya 2020, setahun ya. Pokoknya nanti guys, kalau misalnya ada yang mau kepo, Allahu Akbar. Ada yang mau kepo-kepo sama videonya Tante Tia, di subscribe karena Tante Tia juga selamat atas dimonetnya YouTube Anda. Terima kasih. Jadi tolong di support. Udah guys, kalau gitu pertanyaannya udah habis, memori aku juga sudah full. Jadi tolong di support Tante Tianya Ome biar dia semangat kontennya. Tia Alina jangan lupa, dia di situ bisa kepo-kepo juga sama Om David. Jadi David itu orangnya lucu banget. Gemoy. Dan ternyata guys, Nacho itu kenal dengan orang tuanya David. Jadi kita tuh kayak tetanggaan gitu ya, mau bener-bener ya itu ya. Dunia itu ternyata sempit banget dan kecil, jadi ya buat apa berbuat sombong, nggak nyambung. Tetaplah merendah. Meskipun merokel. Kalau gitu aku dan Tia Alina pamit undur diri. Sampai ketemu di video OS selanjutnya, sampai ketemu di bincang-bincang santuy selanjutnya. Mungkin aku akan belum tahu targetnya siapa. Nanti komen di bawah siapa kira-kira selanjutnya yang aku orek-orek lagi, Atau mau nanya persoalan pribadinya Desi. Jadi nanti gantian nanya. bisa ya. Nanti mungkin aku bisa, Spesial berapa sih subscribers lu? 4 ribuan ya? 4.000 Nah 10.000 subscribers, makanya subscribe dulu guys. Nanti kita adain spesial ya. Jadi mungkin aku yang waktu itu kemarin sempat juga ada banyak pertanyaan yang gimana ketemu gue sama Nacho gitu. Mungkin nanti aku cerita di YouTube-nya dia biar kita sharing ini ya. Boleh. Jadi ganti-gantian ya, bertukar cerita. Iya. Nah kalau gitu kita di sini mau gibah-gibah manja. Sebenarnya udah lumayan malam juga ini tuh ya. Malam ini udah jam. Ya cuman kan masih terang, masih ada matahari ya, jadi ya nggak apa-apa. Udah lah ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe Tia Alina juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak sudah nonton. Dadah.